Nabila Rizky Fikriansyah dengan NPM A1C024036. Aku dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di kesempatan kali ini, aku akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan videonya. Sebelum masuk dalam topik materi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, apa sih dasar dari semua proses pendidikan yang kita alami? Mengapa sekolah kita diatur seperti ini? Atau mengapa dosen kita mengajar dengan cara tertentu? Ini semua berkaitan dengan dua topik penting yang akan kita bahas dalam video pembelajaran ini. Yuk simak videonya! Mari kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu filsafat pendidikan. Bayangin deh, kalian sedang berada di sebuah kelas di abad ke-19. Seperti apa ya suasananya? Di era itu, pendekatan idealisme sangat dominan. Para pengajar lebih berfokus pada pembentukan karakter dan moral, lebih dari sekedar pengetahuan akademis. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul aliran realisme yang menekankan pentingnya dunia nyata dan pembelajaran berbasis fakta. Lalu, ada pragmatisme yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua karena pendekatan ini sering digunakan dalam pendidikan modern. Pragmatisme menekankan bahwa pembelajaran harus relevan dengan kehidupan nyata dan berorientasi pada sebuah hasil. Misalnya, mengapa banyak universitas sekarang yang mendorong pembelajaran berbasis proyek? Itu karena pendekatan pragmatis yang dipercaya bahwa pembelajaran terbaik itu terjadi ketika mahasiswa mampu menghadapi tantangan nyata yang harus mereka pecahkan. Filsafat pendidikan mungkin terdengar seperti topik yang begitu berat. Tetapi sebenarnya ini adalah fondasi dari semua yang kita lakukan dalam pendidikan. Jadi, apa ya sebenarnya filsafat pendidikan itu? Nah, teman-teman sekalian, filsafat sendiri adalah studi tentang pemikiran mendalam dan analitis mengenai berbagai aspek dasar dari kehidupan, eksistensi, pengetahuan, nilai, dan realitas. Secara umum, filsafat mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang makna dan tujuan kehidupan, hakikat dari pengetahuan, dan prinsip-prinsip moral serta etika. Dalam konteks pendidikan, filsafat pendidikan adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan tujuan, makna, dan metode pendidikan. Ini mencakup berbagai pandangan tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dicapai melalui proses pendidikan. Nah, secara ringkasnya atau secara simpelnya, filsafat pendidikan adalah studi tentang tujuan, makna, dan metode pendidikan. Ini menjelaskan mengapa dan bagaimana kita mendidik. Filsafat ini melibatkan berbagai pandangan dan teori yang menjelaskan apa yang seharusnya dicapai melalui pendidikan dan bagaimana cara mencapainya. Ada beberapa tokoh yang menjadi kunci penting dalam filsafat pendidikan. Yang pertama ada John Dewey. Pendekatan progresif Dewey menekankan pentingnya pengalaman langsung dan pembelajaran berbasis proyek. Pendidikan menurut Dewey sendiri harus relevan dengan kehidupan nyata dan memfasilitasi perkembangan berpikir kritis. Tokoh kedua ada Paulo Freire. Freire melihat pendidikan sebagai alat pembebasan. Ia percaya bahwa pendidikan harus mengajak siswa untuk berpikir kritis tentang dunia mereka dan berperan aktif dalam perubahan sosial. Tokoh yang ketiga ada Maria Montessori. Montessori berfokus pada lingkungan belajar yang mendukung kemandirian siswa. Metodologinya menekankan pembelajaran individual dan eksplorasi sendiri. Gimana teman-teman? Ternyata filsafat pendidikan itu mudah dipahami ya. Sekarang mari kita beralih ke teori manajemen pendidikan. Kita semua tahu bahwa pendidikan bukan hanya tentang belajar di kelas, tetapi juga tentang bagaimana institusi pendidikan dikelola. Pikirkan tentang sekolah atau universitas kalian. Bagaimana mereka mengatur jadwal, kurikulum,
dan bahkan kegiatan ekstrakurikuler. Semua ini adalah bagian dari manajemen pendidikan. Teori manajemen pendidikan adalah seperangkat prinsip, konsep, dan model yang digunakan untuk mengelola dan berorganisir berbagai aspek dalam sistem pendidikan. Teori ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung secara efektif dan efisien, serta dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ringkasnya, teori manajemen pendidikan mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengendalian. Mari kita lihat beberapa teori manajemen pendidikan. Ada 3 teori manajemen pendidikan. Yang pertama, ada teori manajemen berbasis sistem. Pendekatan ini memandang pendidikan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua elemen sistem bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah diciptakan. Yang kedua, ada teori manajemen berbasis hasil. Fokus pada pencapaian hasil yang berukur. Ini melibatkan menetapkan tujuan yang jelas dan mengevaluasi pencapaian berdasarkan hasil yang diukur secara objektif. Terakhir, ada teori kepemimpinan transformasional. Pendekatan ini menekankan pada inspirasi dan motivasi. Pemimpin pendidik yang transformasional berusaha menginspirasi tim mereka untuk mencapai potensi tertinggi dan memotivasi siswa untuk mencapai prestasi luar biasa. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa kaitannya antara filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan? Sebenarnya, keduanya saling berkaitan erat. Filsafat pendidikan memberikan panduan tentang apa yang seharusnya dicapai oleh pendidikan, sedangkan manajemen pendidikan adalah cara kita mengatur dan mencapai tujuan tersebut. Misalnya, jika sebuah institusi mengadopsi pendekatan pragmatis, manajemen mungkin akan mendorong lebih banyak pembelajaran berbasis proyek atau memberikan fleksibilitas kepada dosen untuk bereksperimen dengan metode pengajaran yang berbeda. Jadi, teman-teman, sekarang kita bisa melihat bagaimana filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman belajar yang kita alami setiap hari. Dengan memahami kedua konsep ini, kita tidak hanya bisa menjadi mahasiswa atau dosen yang lebih baik, tapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan sistem pendidikan secara keseluruhan. Sekian video pembelajaran tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengerjai soal untuk mengecek kemampuan kalian tentang filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. See ya!